Suara saya kedengeran nggak? Terdengar Siap ya? dengar, Pak. Ya. Ya, terdengar, Pak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pertemuan keempat di pelajaran praktik KKM ya. Kita sekarang sudah masuk ke bab yang baru ya, yaitu tentang kalau judulnya itu corporation. Corporation. Di sini sebenarnya judul ini adalah kita akan mempelajari terkait dengan transaksi perusahaan korporasi ya, terutama yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan equity-nya ya, equity-nya atau capital-nya ya, transaksi yang melibatkan capital. Kalau di dalam perusahaan proprietorship ya, atau perorangan itu kan transaksi yang melibatkan capital tidak seberagam atau tidak sebervariasi korporasi. Nah, di sini jadi kita akan mempelajari transaksi yang terkait dengan equity atau capital korporasi yang sifatnya beragam, dan ini sudah paling kompleks di antara jenis perusahaan-perusahaan yang lain ya, baik itu proprietorship atau partnership ya. Partnership kita belum pelajari, itu sudah sama saja ya dengan perorangan atau proprietorship. Kita lanjut atau langsung ke ini, ke slide-nya ya. Nah, ini ya, ini slide-nya di bab 11 besok. Mungkin sudah dengan Bu Arifah tadi ya. Bu Arifah ya. Saya coba akan nge-review sebentar ya, nanti sebelum kita latihan, dan nanti ada sedikit namanya tes kecil-kecilan ya di akhir pertemuan. Ini scope atau pembelajaran kita ya, baik di pengakun atau di praktek pengakun ya. Kalau kita lihat, ini kan corporation, organization, share transaction, dividend, and RA. Kalau yang bagian pertama ini organisasi atau bentuknya ya, sebetulnya itu di bagian pengakun saja ya. Nanti ada pengantar untuk perusahaan korporasi atau PT di kita yang kita dengar itu seperti apa gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya, karakteristiknya, dan lain sebagainya akan gitu. Nanti saya serahkan di pengakunnya saja ya. Ini kan nanti paling kalau seandainya keluar di soal pun juga soal pengakun, bukan di praktek gitu kan. Ini ya organisasinya ini, karakteristik formasi, shareholder right, ini karakteristiknya ada pemegang share, pemegang saham, hak-haknya apa saja, kemudian share issue consideration ya, pertimbangan atau hal-hal apa yang akan terkait dengan proses penerbitan saham ya, kemudian corporate capital ya, ini semua nanti. Kemudian yang kedua adalah accounting for share transaction, nanti kita akan banyak di sini ya, bagaimana mencatat ya, menjurnal menjurnal terkait dengan transaksi saham perusahaan yang dijual ya. Berikutnya dividen ya, dividen juga merupakan sebuah transaksi juga ya, apa seluk-beluk dividen, karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Nanti di situ kita juga akan coba bagaimana mencatatnya ya. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dividen, itu kemudian mencatatnya seperti apa. Kemudian RE ya, return earning ya, atau di kita bahasanya saldo laba ya. Dulu istilahnya laba ditahan ya dulu ya, tapi IAI mengubah definisi laba ditahan menjadi saldo laba. Padahal kan kalau kita lihat dari terjemahan RE, kalau di luar negeri masih tetap RE ya, itu kan kalau diterjemahkan bebas ya saldo laba ditahan ya, laba yang tertahan. Tapi diubah menjadi saldo laba. Yang berikutnya adalah presentation and analysis. Nanti di RE ini kita akan mempelajari tentang RE restriction, ada prior period adjustment, terus ada RE statement. Sebenarnya harusnya ada satu lagi, yaitu saya lupa di bab 11-nya ada atau enggak ya, terkait dengan faktor-faktor atau kegiatan atau transaksi atau peristiwa apa yang mempengaruhi saldo dari RE. Ya, sebagian sebenarnya sudah include sebagaimana yang sudah kita pelajari ya sebagian, tapi ntar kita cek lagi apakah ada yang lainnya atau enggak gitu ya. Enggak banyak sih ya, sebenarnya sedikit aja.
Iya, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini ya tadi ya, ada yang PT itu ada yang di apa namanya pengklasifikasiannya sesuai dengan tujuannya, ada profit non profit, terus juga ada PT yang berdasarkan kepemilikannya ya, ada yang milik pemerintah apa publik, publik itu maksudnya dimiliki oleh banyak pihak ya, sudah menjual atau gampangnya sudah menjual sahamnya di bursa efek, atau dia PT privat, berarti dia seseorang mendirikan sebuah PT ya dengan menerbitkan saham tapi dia tidak tidak atau belum menjual sahamnya ke orang lain, itu dia masih privat. Contohnya kan gitu. Mungkin ini sudah berubah kali ya, ini kan buku lama. Nah ini apa karakteristik ya. Nah, silakan nanti diperdalam ya di pengakunnya daripada saya ngulang lagi. Jadi ada keuntungan dan ada kerugian ya, ada keuntungan kerugian. Apa untungnya? Ternyata kalau dari sini kita lihat lebih banyak daripada kerugiannya. Ini keterangannya, lanjut. Nah, terus ya. Ini adalah sama masih karakteristik, ini bentuknya ya. Eh, jadi dia yang atas itu ya, yang atas. Ada shareholder, ada chairman and board of directors, ya, kemudian president and CEO dan sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin bentuknya menyesuaikan ya. Kalau di kita kan yang paling atas tuh apa yang paling atas? Dewan komisaris ya kan. Kemudian di bawahnya dewan direksi. Bawahnya apa lagi? Bawahnya ya apa namanya? Bawahnya dewan direksi ya manajemen misalkan eh, semacam apa vice presiden atau ada juga misalkan senior manajemen dan sebagainya. Tapi intinya perbedaannya di atas ya. Shareholder itu kalau di kita ya diwakili dengan dewan komisaris gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada sedikit penyesuaian ketika kita terapkan di negara kita ya di Indonesia. Nah, ini ya forming ya, bagaimana pembentukannya ya, udah saya lewatin aja. Nah, ini adalah hak-hak dari pemegang saham ya. Jadi ketika seseorang mempunyai saham di sebuah perusahaan, maka dia akan mempunyai hak atas perusahaan tersebut. Kurang lebih ada empat hak. Pertama vote, ini adalah suara ya. Dia berhak untuk memberikan suara ketika perusahaan itu ketika perusahaan melakukan voting, misalkan dalam RPS menentukan siapakah berapakah besar dividennya, kemudian siapakah yang akan diangkat menjadi dewan direktur utama, ya, dia punya hak suara. Atau terkait dengan intinya secara global umum ya terkait dengan arah dan tujuan perusahaan dia berhak untuk menentukan juga ya. Kemudian share earnings, dia mempunyai hak atas pendapatan perusahaan, earnings. Ya, jadi perusahaan dapat laba berapa, dia punya hak sebesar porsi persentase kepemilikannya. Kemudian apa yang disebut dengan preemptive right ya. Ini apa sih? Ini a number of a company have eliminated the preemptive right. Ini adalah gampangnya hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan. Ya. Jadi si pemegang saham yang lama dia punya hak untuk tetap memiliki perusahaan yang dia beli sahamnya sebesar secara persentase sebesar persentase saat itu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pada suatu saat perusahaan kan menambah jumlah saham yang beredar ya. Nah, maka sebelum dijual ke pihak lain, si perusahaan harus pertama-tama menawarkan kepada si pemegang saham yang lama supaya sebelumnya 14 tetap menjadi 14%. Ya. Walaupun sudah ada new share issue, dia tetap persentase 14. Yang berikutnya adalah mendapatkan hak residu, ya ini dalam rangka atau apabila perusahaan dilikuidasi, maka aset-aset dibagi-bagikan, maka si pemegang saham tentu saja mempunyai hak atas aset tersebut. Tapi residu ya, sisanya setelah apa? Setelah seluruh aset tersebut dipergunakan untuk membayar seluruh hutang-hutang yang dimiliki perusahaan. Itu yang disebut dengan residual claim. Ini contoh dari apa ya? Apa namanya? Saham kayak gini. Kita baca. Sekarang oh ya nanti di dalam pelajaran tentang saham ini kita harus mengenal istilah authorize atau otorisasi ya, share authorized. Kemudian kita juga
harus tahu apa yang dimaksud dengan share issue, ya. Terus kita juga harus tahu apa yang dimaksud dengan outstanding share, ya. Nah, itu terkait dengan jumlah, ya, jumlah lembar saham, ya. Kalau authorized berarti yang dimaksud itu adalah jumlah lembar saham yang diotorisasi atau diizinkan untuk dijual maksimal sekian. Oleh siapa? Oleh Dewan Direksi perusahaan atau Dewan Komisaris, ya, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan mereka, ya, yang paling atas, ya. Kemudian kalau share itu adalah jumlah saham yang sudah terjual. Jadi yang diotorisasi berapa, yang terjual berapa. Itulah yang disebut dengan isu, ya, yang sudah diterbitkan. Kalau outstanding adalah jumlah saham yang saat ini outstanding, itu artinya dipegang oleh investor, ya, beredar, ya, dipegang oleh investor. Nah, nanti masing-masing jumlah itu bisa berbeda-beda, ya, antara yang authorized, yang issued, dan yang outstanding. Ntar kita lihat, ya, ada contoh, oh perbedaannya karena ini. Saya lanjutkan, ya. Ini, ya, harga pasar saham ini pelajaran ekonomi sebenarnya, ya, jadi ditentukan oleh macam-macam. Silahkan dibaca sendiri aja. Nah, sekarang saham itu ada yang mempunyai jenis dia mencantumkan par, ya, par value atau nilai nominal. Ada juga dia saham yang diterbitkan tidak mencantumkan par. Ya, kalau yang par udah clear, ya, kita nanti akan bagaimana jurnal kita akan tahu. Nah, yang no par ini bagaimana, ya? No par itu nanti dalam prakteknya adalah biasanya si perusahaan tuh akan menetapkan namanya stated value, ya, untuk menentukan ini per lembarnya berapa yang disebut dengan stated value. Nah, stated value itu tidak tercetak di legal dokumen dari sahamnya, tapi dia ditentukan oleh perusahaan. Nah, tapi ada juga nanti yang memang benar-benar tidak di stated, ya, tidak ada stated value-nya yang no par itu. Nah, kalau kondisi sekarang di Indonesia rata-rata par, ya, par value. Nah, ini sekarang kita lihat corporate capital. Corporate capital, ya. Ada beberapa nama panggilan yang berbeda-beda yang maksudnya sama, ya. Yang pertama adalah dia ada juga yang menyebut sebagai stockholder equity, ada yang menyebut sebagai shareholder equity, ada yang menyebut sebagai corporate capital, ya. Intinya sih, ya, intinya sama saja. Ini adalah yang masuk ke dalam capitalnya si corporate. Nah, apa namanya? Terkait dengan apa? Dengan equity section, ya, bagian dari equity kita kemarin sudah belajar, ya, di dalam neraca itu kan ada asset section, kemudian ada liability section, ada equity section, ya. Jadi kan kalau neraca itu kan aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Nah, terkait dengan bagian dari equity-nya perusahaan berbentuk korporasi, ya, equity-nya perusahaan berbentuk korporasi itu itu secara umum terbagi menjadi dua unsur, ya. Coba kita ingat-ingat kemarin ketika kita belajar bagian equity-nya proprietorship, ya. Secara umum, bukan secara umum, seluruhnya hanya terdiri dari satu unsur, yaitu apa? Ownership capital, ya. Owner capital, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau perusahaan PT dia terbagi menjadi dua. Dia terdiri dari share capital dan RE, ya, tadi yang kita pelajari, yaitu saldo laba. Nah, jadi ini umumnya, ya, umumnya dibagi menjadi dua unsur. Ya, tapi nanti dalam perkembangannya dia nanti bercabang-cabang lagi, ya. Jadi kayak equity-nya sebuah korporasi itu nanti akunnya bisa banyak, gitu, ya, bukan hanya dua. Tapi secara umum dia dibagi menjadi dua. Nah, di sini perbedaannya, ya, komparasinya di sini, ya. Nah, proprietorship, ya, tadi yang sudah saya sebutkan, dia hanya terdiri dari owner capital saja. Sementara korporasi dua unsur. Ya, jadi kalau kita lihat korporasi ini untuk apa sih? Untuk menaruh apa? Untuk menaruh sejumlah apa? Sejumlah saham yang sudah terjual, gitu, ya. Sejumlah saham yang sudah isu. Itu ditaruh di share capital
share capital. Baik itu nanti ada ordinary, ini contohnya masih ordinary. Terus RE buat apa kalau dalam korporasi? RE digunakan untuk menampung laba atau keuntungan perusahaan yang tidak diambil oleh si owner, ya, tidak diambil. Jadi kan setiap usaha untuk kan pilihannya bisa diambil, bisa ditinggalkan atau tidak diambil atau diambil sebagian. Maka yang tidak diambil akan di-pool ya di satu akun yang namanya return earning atau saldo laba. Jadi dipisahkan ya kalau korporasi. Nah, kalau proprietorship gimana? Apakah ada kasus yang sama, laba yang tidak diambil oleh pemilik atau laba yang hanya diambil sebagian, sisanya gimana? Ya sama sebenarnya kan secara umum. Konteksnya kan peristiwanya sama saja seperti itu. Nah, kalau si pemilik perusahaan dalam bentuk proprietorship tidak mengambil labanya, maka dia otomatis langsung ngepull di sini semua. Jadi nanti normal balance-nya di owner capital dia akan terus bertambah seiring dengan sejumlah laba yang tidak diambil oleh si owner ya. Itu yang property. Jadi dia tidak memisahkan. Itu saja bedanya. Nah, ini contoh-contoh. Ya, sekarang kita lihat di sini ya, accounting-nya ya. Ini ada beberapa sedikit materi. Accounting for ordinary shares issue, ya, share. Ordinary share, saham ordinary atau kita sering menyebut sebagai saham biasa, ya. Bagaimana cara mencatatnya? Kita lihat di sini contoh ya. Contoh ini adalah apabila eh, si perusahaan menerbitkan saham biasa dan dia menerbitkannya, menjualnya dengan cara cash atau tunai ya. Jadi dia menerima uang tunai. Hydro menerbitkan 1.000 lembar saham ya, yang parnya sebesar 1 euro ya parnya ya, ordinary share. Nah, siapkanlah jurnal yang pertama apabila ya 1.000 lembar saham Hydro diterbitkan dengan harganya sama ya, harganya 1 sama dengan parnya. Yang kedua, apabila si Hydro menerbitkan kembali 1.000 lembar, pada saat diterbitkan harganya bukan sebesar par, tapi sudah 5 ya. Nah, maka jurnal yang akan dilakukan kalau yang A, kondisi A adalah cash sebesar 1.000, kreditnya share capital ordinary ya. Jangan lupa dikasih ordinary karena nanti share capital itu ada 2 jenis ya, ada ordinary, ada preference. Ini yang pertama. Yang kedua, yang B, ketika harganya berbeda, bagaimana kita akan mencatat? Perbedaannya akan kita taruh di mana gitu ya. Yang kedua adalah cash akan kita terima 5.000. Nah, share capital ordinary itu tetap harus tercatat sebesar parnya ya. Harus tetap tercatat sebesar par, yaitu sebesar 1 kali 1.000 berarti 1.000. Nah, sisanya masukin ke mana? Karena uang cash yang diterima bukan 1.000 atau yaitu sebesar 5.000, masukkan ke dalam share premium ya, atau ada yang menyebut juga additional paid in capital ya, dan sebagainya. Pokoknya intinya sama. Kalau bahasa kita tambahan modal di store, itu bahasa Indonesia. Jadi ini 4.000 masuk ke dalam share premium, ditaruh di dalam satu akun lagi. Share premium itu adalah, tadi kan kita belajar secara umum unsur di equity ada 2, share capital sama apa? RE. Dari contoh soal ini berarti kita menambah 1 bagian lagi yang menjadi anggota equity korporasi, yaitu share premium ya. Dari mana? Dari kelebihan uang yang dibayarkan investor ketika membeli saham perusahaan ya, eksesnya. Nah, ini jadi nanti equity section-nya nambah 1 ya, share premium ordinary. Tadi kan kita belajar cuma 2, share capital sama RE. Ternyata bisa berkembang lagi ya. Nah, kalau Nopar gimana ya? Misalkan gini, Hydro menerbitkan 5.000 lembar saham of apa di sini 5 ya. 5 itu maksudnya ditetapkan stated value-nya sebesar 5. Nah, pada saat diterbitkan yang 5.000 lembar itu dijual dengan harga 8. Ya, maka jurnalnya mirip seperti yang tadi ya, yang apa? Barusan ya. Cash-nya kan 40 ya. 40 dari mana? 8 euro kali ini 5.000.
share capitalnya akan dicatat sebesar stated value-nya, yang 5 tadi. Sisanya akan dimasukkan ke dalam share premium. Nah, bisa jadi nanti kondisinya yang ketiga, yaitu dia benar-benar tidak mengeluarkan stated value si Hydro ini. Maka gimana ya? Sudah karena nggak ada patokannya ya, stated itu kan patokan. Maka dia catat seluruhnya ya ke dalam share capital ordinary ya. Jadi ini jurnal penerbitan saham manakala si perusahaan menerbitkan saham tersebut dengan cara menjualnya secara tunai ya, secara cash. Nah, nanti bisa juga perusahaan menerbitkan saham tapi dia tidak menerima cash ya, tidak menerima tunai. Dia menerima dengan imbalan yang lain yang dia terima ya. Misalkan imbalannya adalah saya sudah di servis oleh pihak lain ya, yang harusnya saya bayar sesuatu karena jasanya dia, saya tidak bayar dengan uang, tapi saya bayar dia dengan menerbitkan saham. Jadi issuing ordinary share for service juga bisa. Atau bisa juga non cash asset ya. Jadi dia akan memberikan aset juga, tapi aset yang diberikan kepada si perusahaan ya, si pemberi saham, yang diberikan oleh pembeli saham atau investor bukan berupa uang, tapi non cash ya, bisa tanah, bisa building, equipment dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, kalau seperti ini maka isunya adalah ya, isunya nilai transaksi yang dicatat berdasarkan harga apa, kan gitu ya. Saham kita sendiri kemungkinan punya harga pasar kan di bursa efek kalau dia perusahaan publik. Nah, sementara aset yang diserahkan oleh mereka ke kita ya, itu juga pasti punya harga pasar. Kan sulit ketemunya kalau barter kayak gini kan. Kalau barter kayak gini masing-masing punya harga pasar dan bisa jadi nanti harga pasarnya berbeda gitu kan ya. Lalu untuk mencatat harga yang mana yang disepakati. Nah, kalau ada isu seperti itu maka kita ke bawah ke yang kotak ini ya. Cost is either the fair market value of the consideration given up or the fair market value of the consideration received ya, whichever is more clearly determinable. Ini yang intinya di bawah yang paling cost-nya yang dipakai yang mana antara barang yang given up yang diberikan atau yang kita terima ya, maka sebagai penentuannya adalah dari dua fair market value kedua barang tersebut ya, saham itu kan barang ya, dicari mana yang clearly determinable, more ya, more clearly ya, pasti biasanya salah satu ada yang paling clearly. Paling clear itu maksudnya apa sih? Paling itu maksudnya paling bisa dipegang ya. Paling atau ada juga yang mengartikan yang paling mempunyai harga pasar pada saat itu, pasar aktif. Jadi dia ada pasarnya gitu ya. Saya punya barang, kalau saya jual di pasar, pasar itu sudah langsung menetapkan harga barang saya sekian kan gitu. Jadi sudah ada harganya gitu ya, sudah more clearly. Tapi ada juga mungkin saya punya barang, saya mau jual, nggak ada pasarnya. Terus harganya apa? Harganya nanti tergantung transaksi lagi. Misalkan saya punya tanah, mau jual. Di sini kisarannya berapa ya? Misalkan, oh ini 4 juta per meter. Tapi kan belum tentu laku 4 juta kan? Kalau misalkan nanti ketemu pembeli, dia nawar 3,8 misalkan, ya berarti kan itu belum more clearly ya tanahnya itu. Jadi masih ada kemungkinan ditawar atau masih ada kemungkinan naik, maka itu tanah dalam konteks itu adalah tidak clearly, more clearly, ya tidak more clearly. Jadi kalau konteksnya seperti itu, kita pakai harga yang mana? Ya tentu saja kalau saham kita mempunyai harga pasar ya atau kalau perusahaan sudah publik itu kan sudah nempel ya harga pasar sahamnya di bursa efek. Setiap hari ada quote-nya ya, harganya, harga pembukaan, harga penutupan, harga tengah-tengahnya. Dan kalau memang saham kita dibeli oleh orang lain ya segitu harganya. Nah, dalam konteks ini yang biasanya menjadi patokan pertukaran saham dengan non cash asset adalah
harga sahamnya. Jadi diabaikan harga tanahnya. Diabaikan dalam konteksnya kita tidak mencatat tanah yang kita terima ya sebesar harga pada saat harga pasar perkiraan saat itu gitu ya. Contoh nih misalkan kita lihat. Ini adalah yang ditukar dengan apa namanya? Servis ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau dengan servis harga mana yang akan dipakai gitu kan ya. Kalau servis sih biasanya sudah nggak bisa ditawar ya. Kan misalkan di sini Jordan dia mempunyai hutang ya kepada attorney ya, attorney itu semacam notaris lah ya kalau di kita ya. Atas jasa notaris tersebut Jordan ditagih sekian 5.000 euro gitu ya si Jordan. Nah, mereka bersepakat ya, mereka bersepakat bahwasanya uang yang 5.000 ini ditukar aja deh dibayar dengan sahamnya Jordan aja gitu yang sebanyak 4.000 lembar. Pada saat itu eh, par value-nya sebesar satu ya. Nah, di sini nggak ada keterangan berapa price-nya atau market value dari share-nya gitu ya. Misalkan kalau market share-nya sebesar 3 gitu kan, nah itu nanti bagaimana? Di sini nggak ada keterangan, nggak ada keterangan ya. Eh, maka pada saat pembayaran dengan menggunakan saham tersebut, oh ya di sini ada at the time of the exchange there is no established market price for the share. Nah, memang tidak ada keterangan, tidak ada pada saat itu tidak ada apa, tidak diumumkan berapa harga pasar saham dari si Jordan ya, atau bisa jadi Jordan bukan perusahaan publik sehingga memang dia tidak akan terquote harga pasar sahamnya setiap hari kan, bisa jadi juga seperti itu ya. Nah, maka seperti ini berarti nggak ada harga tandingan ya. Harga yang menjadi patokan transaksi adalah ya sebesar bill ya. Berapa Jordan menagih kepada berapa attorney menagih kepada Jordan. Ya, berarti sebesar 5.000 ya. 5.000. Sehingga di jurnal bukan cash ya, tapi organization expense 5.000, kemudian share capital 4.000, terus share premium sebesar 1.000. 4.000 dari mana? 4.000 lembar kali 1 euro. Sisanya akan dicatat sebagai share premium. Ya, nanti intinya kalau ada soal seperti ini dibandingkan biasanya ada clue-nya. Yang satu perkiraan harga atau apa harga gitu ya, bukan harga fix gitu ya. Maka itu diabaikan kalau ada yang seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian berikutnya kita lihat di sini contoh yang kedua. Ini ditukar dengan non cash ya. Athletic Research Incorporation is an existing publicly held corporation ya. Dia perusahaan publik. Sahamnya yang sebesar parnya 5 loh, 5 euro. Secara aktif diperdagangkan di pasar dan dia di quote harganya sebesar 8 euro. Nah, perusahaan menerbitkan 1.000 lembar lagi untuk mengakuisisi, memperoleh apa? Tanah. Recently advertised for sale at $90,000 euro ya. Jadi di sini ini apa clue-nya? Recently advertised. Kalau recently advertised kan pada saat itu perkiraan ya, disarankan atau apalah intinya belum fix harganya sebesar 90.000 euro tanahnya. Nah, sehingga kita sudah langsung bisa menentukan nih. Oh, berarti nanti yang jadi patokan harga transaksi dari pertukaran saham dengan tanah ini adalah sebesar harga pasarnya saham. Nah, harga pasar saham kalau diterbitkan 10.000 jadinya berapa? 8 euro kali 10.000 berarti 80.000. Maka tanahnya kan dicatat tanah, tidak dicatat sebesar 90.000, dia harus mengikuti harga pasar dari saham. Dicatat sebesar 80.000. Share capital 50, share premium ordinary sebesar 30. Ini penerbitan saham dengan aset non cash ya. Jurnal-jurnalnya seperti ini. Intinya setiap saham baru diterbitkan, maka dia harus dicatat sebesar parnya. Share capitalnya itu ya harus dicatat sebesar par. Share capital ordinary. Intinya begitu. Selisihnya masukin ke share premium.
Saya lewatin aja ya ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikut dari transaksi equity yang ada di korporasi, yaitu yang kita kenal dengan treasury share, ya, saham treasury. Itu apa sih? Treasury share are a corporation own share, ya. Dia adalah sahamnya perusahaan sendiri that it has reacquired, ya, yang pada saat itu dia diakuisisi atau dibeli oleh siapa? Oleh dia sendiri. Dibeli dari mana? Dari pemegang saham. Pemegang saham dengan perusahaan kan entitas yang berbeda ya. Pemegang saham, ini perusahaannya. Perusahaan menerbitkan saham dipegang oleh pemegang saham. Bagaimana kejadiannya kalau perusahaan menerbitkan saham dipegang oleh dia sendiri, entitas yang sama. Maka kalau seperti itu akan diperlakukan sebagai yang namanya saham treasury. Ya, secara entitas dia sama ya. Investor itu dianggap entitas yang berbeda, maka itu nggak masalah biasa. Tapi kalau dia tarik si PT yang menerbitkan saham membeli sahamnya dia sendiri, maka dia tidak dikategorikan sebagai investasi dalam saham. Coba kita perhatikan. Kalau PT A membeli saham PT B, yang dibeli kan sama-sama saham, tapi saham yang dibeli adalah PT B, berbeda entitas. Maka ketika PT A membeli saham PT B, itu akan kita kategorikan sebagai investasi kan ya. Investment in share. Ya. Nah, tapi kalau misalkan gini, PT A membeli sahamnya dia sendiri dari pemegang sahamnya. Gitu. Nah, itu tidak boleh dikategorikan sebagai investasi. Nah, tapi di sini ada tutup but not retired. Tapi pembelian itu bukan dalam rangka untuk membatalkan. Tujuannya apa? Tujuannya sih macam-macam ya. Supaya akan memberikan apa bonus compensation plan kepada employee-nya ya. Memberikan saham kepada karyawannya dengan cara ini. Bisa juga untuk meningkatkan market value dari share-nya ya. Kalau supply-nya kurang kan diharapkan nanti harganya meningkat. Atau bisa juga apa namanya macam-macam sih ya. Ada juga yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dan sebagainya. Nanti silakan nanti dibaca lagi, diperdalam di pengakuan. Nah, bagaimana accounting-nya ya? Ketika perusahaan membeli sahamnya sendiri, maka dia akan mendebet. Yang jelas kalau membeli berarti mengkreditnya cash ya kan? Kreditnya cash. Debetnya apa? Debetnya adalah dia akan buat akun baru namanya treasury share. Ya, debit treasury share dengan jumlah seberapa akan dia debit? Karena kan saham itu kan punya par ya kan? Nah, di sini adalah acuannya dia debit treasury share jumlah cost uang yang dia keluarkan untuk membeli sahamnya sendiri. Nah, kalau kita melakukan ini yang atas, maka di sini kita sudah mencatat saham treasury dengan menggunakan metode cost. Ya. Cost uang yang kita keluarkan berapa? Maka treasury share dicatat sebesar sekian, sebesar cost-nya. Mengabaikan para value-nya. Gitu ya. Kenapa disebut cost method? Karena ada satu metode lagi yang namanya par value method. Ya, tapi itu nanti belakangan aja lah ya, kayaknya nggak keluar sih. Yang berikutnya adalah ketentuannya ya. Treasury share is tadi kan sudah saya sebutkan. Ketika dia membeli saham itu kan secara umum investasi ya. Tapi karena yang dibeli adalah sahamnya sendiri, maka dia tidak boleh mencatat sebagai investasi. Investasi itu bagian siapa? Bagiannya aset. Ya, tidak boleh dicatat sebagai aset intinya. Lah terus kalau nggak boleh dicatat sebagai aset, dia dikelompokin kemana? Liability, bukan. Equity, nah iya. Dia akan kita kelompokkan sebagai bagian dari equity. Nah, cuma ya. Tadi kan kita debit ya, debit treasury share. Debit berarti dia saldonya di debit. Nah, sementara seluruh equity normalnya saldonya di mana? Di kredit. Jadi ketika debit kita masukkan ke kredit, harus ke situ kamu pokoknya masuknya ke situ, ke equity. Loh itu kan kredit semua, ya nggak apa-apa, ntar kamu fungsinya sebagai kontra ya, pengurang dari saldonya ya, saldo equity-nya. Maka purchase of treasury share reduce equity. Nah, ini contoh kita lihat ya, ketika disajikan di dalam equity, posisi dari treasury share itu sebagai apa ya? Kita lihat di sini. Ini adalah
mid equity sectionnya mid ya, sebelum dia melakukan pembelian saham treasury. Ada share capital 10.000 lembar, parnya 50 ya. Issued and outstanding totalnya berarti 5 juta. 50 kali 100.000. Ada RE sebesar 2 juta, total equity 7 juta. Berarti ini di akhir tahun 2016 ya, walaupun nggak ada tanggalnya di sini. Nah, tapi di sini pada tanggal 1 Februari 2017, MIT acquired ya, dia mengakuisisi atau membeli 4.000 sahamnya sendiri ya, its stock ya, acquire 4.000 ya, 4,000 shares of its stock, sahamnya dia sendiri dengan harga 80 per lembar ya. Maka kan tadi jurnalnya gimana? Kita dapat treasury share sebesar 320 dari cost-nya. Cost-nya ini 80 kali 4.000 ya, maka dia dapat 320 untuk 4.000 lembar saham ya, yang sekarang statusnya sebagai saham treasury. Secara fisik ya dia share capital ordinary, tapi statusnya sebagai saham treasury, makanya kita namakan saham treasury. Ya, secara fisik nggak berbeda dengan stok yang sudah dia terbitkan yang lain. Nah, selanjutnya cash ya. Nah, setelah ini maka bagaimana penampilannya? Kita lihat tadi sesuai dengan aturan. Setelah dijumlahkan equity-nya oleh si MIT, ya setelah dia memberi sahamnya sendiri, maka dia akan masukin treasury share di bagian equity section. Ditaruhnya di paling bawah setelah dia jumlah seluruh equity-nya. Fungsinya sebagai pengurang. Sehingga 320 akan mengurangi nilai equity-nya si MIT, net-nya sekarang hanya tinggal 6.680. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang berbeda nggak di atas. Ini terkait dengan status dari saham. Sebelumnya kan kita lihat 100.000 share capital, parnya 50, 100.000 share issued and outstanding, artinya antara yang issued dan outstanding jumlahnya sama 100.000, tapi setelah dia beli 4.000 terjadi perbedaan antara yang issued dan outstanding. Ya, yang issued tetap 100.000, tapi yang outstanding yang saat itu dimiliki atau dipegang oleh komunitas investor hanya sebesar 96.000, berkurang 4.000. Nah, kalau kita baca ini berarti itu ada indikasi, oh berarti di bawah pasti ada saham treasury. Kita lihat ke bawah, oh ya ada 4.000 saham treasury. Gitu ya. Nah, sekarang transaksi berikutnya ya. Kita lihat masih terkait dengan saham treasury. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang mesti kita perhatikan, walaupun sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya. Kita lihat di sini, setelah dibeli oleh perusahaan, si MIT nanti bisa melepas kembali ya, menjual kembali di pasar. Nah, pada saat dia sell off treasury share-nya, maka kejadiannya bisa above, di atas cost-nya tadi yang 80 atau di bawah yang 80. Nah, kedua selisih ini ya, baik itu above atau below ya, ketika dia jual ya, ketika dia jual ke selisih ini nanti, oh nanti bukan di sini, bagian di sini. Nanti tidak boleh diakui sebagai gain atau loss, tapi nggak di sini. Tapi kita lihat di sini tuh. Kedua kasus ini baik itu above atau below ya, ketika dijual oleh si MIT, efeknya adalah dia akan menambah aset dan akan menambah equity. Asetnya berarti cash-nya kan diterima bertambah banyak. Equity-nya dari mana? Ketika faktor pengurangnya yang tadi, yang treasury share-nya berkurang, maka equity-nya juga akan bertambah ya. Nah, contoh ini above cost ya. Jadi 1 Juli kan tadi 1 Februari dia beli ya. Sekarang di 1 Juli dia jual tuh saham treasury-nya. 1 Juli dia jual sebanyak berapa? 1.000 lembar. Harganya berapa dia jual? 100 dolar ya, Hong Kong dolar. Maka dia akan catat seperti ini. Yang cash diterima berarti 100 kali 100, 100 kali 1.000 ya, cash 100.000. Terus saham treasury-nya akan dia hapus sejumlah yang dijual, yaitu 1.000 lembar ya.
Nah, dia kalikan dengan cost-nya kemarin. Makanya disebut metode cost. Karena selalu akan dicatat setiap transaksi ini yang melibatkan akun saham treasury selalu dicatat sebesar cost ya. Sebesar 80 ribu ya. Berarti treasury share-nya dikreditkan sebesar 80 ribu. Sisanya masukin kemana kelebihannya? Share premium treasury sebesar 20. Jadi setelah perusahaan menjual 1000 saham treasury yang dia pegang dari yang 4000, maka dia mempunyai juga share premium treasury. Jadi di sini kita belajar di bagian equity yang tadinya hanya dua unsur, masih ingat ya tadi ya, share capital sama apa? RE saja, bertambah lagi ada share premium treasury. Dan sebelumnya juga bertambah treasury share gitu ya. Bertambah lagi equity section dari sebuah perusahaan korporasi. Jadi dari dua ya menjadi beberapa macam. Nah, share premium treasury itu masuk bagian dari equity ya, kelebihan uang yang diterima dari penjualan saham. Nah, di sini kita lihat, nah, baru kita lihat. Ini kan lebih, ini kan sebenarnya kan untung, gain. Dia beli 80 tapi dapat 100.000 ketika jual. Nah, di sini ketika si perusahaan ini menjual atau mentransaksikan equity yang dia miliki, maka kalau ada untung atau kalau ada rugi tidak boleh dicatat sebagai gain atau loss. Ya, tidak boleh. Jadi ditaruh kemana? Ya ini share premium treasury. Jadi keuntungannya langsung ya bypass masuk ke equity tapi satu akun sendiri yang terpisah yang disebut sebagai share premium treasury. Nah, nanti oh ya sebelum itu kita berikutnya di 1 Oktober, tadi kan 1 Juli. Berarti MIT masih mempunyai setelah 1 Juli 3.000 lembar saham treasury ya. Setelah dia beli 4.000, dia jual 1.000 masih ada 4.000. Nah, tanggal 1 Oktober dari yang 3.000, yang sisa itu dia menjual 800 lembar. Harganya ternyata tidak menggembirakan ya di bawah ya below cost. Tadi kan costnya 80. Dia jual dengan harga 70 ya, 70 lembar. Maka bagaimana akan dicatat oleh MIT? Apakah ini kan rugi 10 per lembar? Apakah dicatat sebagai loss? Sesuai dengan ketentuan tadi tidak boleh. Ya, doesn't realize again or suffer a loss. Ya, nggak boleh. Maka kerugiannya akan dia bebankan ke keuntungan yang kemarin sudah dia catat. Ya, keuntungannya kan masuk ke share premium treasury. Yang tadinya berapa? Sebesar 20 ya. Di sini kita lihat ledgernya ya, share premium treasury tadinya 20. Nah, ada rugi nih dari penjualan saham itu juga berikutnya. Maka diapain? Ya sudah tinggal tadi kemarin kamu sudah mencatat untung, ya ambil aja keuntungan tersebut. Kan fair kan seperti itu. Jadi intinya untung dan ruginya akan mempunyai share premium treasury. Secara umum seperti itu. Nanti ada yang nggak umum ya. Bila mana kalau share premiumnya sudah habis, tapi kerugiannya masih lebih besar daripada share premium. Ntar yang ketiga. Oke ya, ini contohnya seperti ini yang nomor 2. Cashnya 56, 800 kali 70. Kemudian treasury share-nya 800 kali 80, 64. Maka kerugiannya dicatat ke dalam share premium treasury sebesar 8.000. Nah, kita lihat di sini maka saldo dari share premium treasury yang dimiliki oleh MIT sekarang sebesar 12 ya. Di awal dia punya 20, penjualan kedua ternyata rugi 8.000. Jadi dia punya saldonya hanya sebesar 12.000. Sementara share treasury share-nya saldonya sekarang tinggal 176. Dari mana kayak itu saat dia jual 320, jual pertama 80, jual kedua 60. Berarti kalau secara jumlah lembar dia sekarang memiliki 4.000 dikurangin dengan 1.000, 3.000 ya, kemudian dikurangi dengan 800, 2.200 lembar. 176 menggambarkan 2.200 lembar saham treasury yang masih dia pegang. Nah, sekarang yang terakhir ya, masih below cost ya. Pada tanggal September seluruhnya yang 2.200 itu dijual oleh si MIT. Tapi harganya masih ternyata mengecewakan ya, masih di bawah cost-nya. Contohnya di sini at 70 Hong Kong dollar ya per share.
Maka dibikin jurnal, sebelum bikin jurnal kita analisis dulu. Ya, keuntungan yang akan diderita oleh MIT berarti 10 per lembar ya, kali 2.200. Berarti total kerugian, saya salah. Kerugian yang diderita oleh MIT 10 kali 2.200. Total kerugiannya berarti 22.000. Tapi di sini kan nggak boleh diakui sebagai loss. Dia harus mengosongkan atau ngambil dari share premium atau keuntungan yang sudah ada. Nah, di sini masalahnya keuntungan yang dia cadangkan, yang sedang dia miliki, saldonya hanya 12.000. Lalu sisanya yang 10.000 dicatat sebagai apa? Kita lihat. Yang 10.000 akan dibebankan ke RE. RE itu bagian equity. Temannya juga ya, equity juga. Cuma karena sudah tidak punya, istilahnya tuh RE itu kan tempat sampah ya. Sudah tidak ada pos yang bisa diambil lagi, ya sudah keuntungan yang sudah dikumpulkan di RE diambil buat mengcover kerugian yang terjadi ketika dia menjual saham treasury. Bila mana apa, share premium treasury-nya sudah habis, ya limited to balance on hand, ya hanya segini aja maksimal yang bisa diambil. Jadi cash-nya 154 dari mana? 2.200 kali 70, treasury share 176, 2.200 kali 80. Nah, share premium treasury 12 dari mana? Dari saldo yang di sini, ya. Terus baru 10.000 kita bebankan ke RE. Gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya silakan nanti kalau mau dibaca. Oke. Sekarang kita lanjut ke saham preferen ya, saham preferen. Oke. Saham preferen. Nah, ini jenis saham yang lain ya. Tadi kan ordinary ya, ordinary. Jadi secara umum memang kalau saham itu ya ordinary ya. Awalnya saham itu muncul bentuk perusahaan yang ketika itu berbentuk PT dan menerbitkan saham ya awalnya hanya satu bentuk yaitu ordinary. Tapi sekarang sudah berkembang. Ada apa namanya yang kita kenal dengan saham preferen. Saham preferen itu apa? Ya saham yang mendapatkan keutamaan. Apa keutamaan yang atau prioritas yang bisa dia terima ya oleh si pemegang saham preferen. Ada dua secara umum. Itu yang pertama adalah terkait dengan dividen yang dibagikan. Maka dia akan mendapatkan haknya terlebih dahulu sebelum dividen itu dibagikan kepada orang lain. Ya, itu yang pertama. Jadi prioritas untuk mendapatkan dividen. Kemudian prioritas untuk apa? Mendapatkan aset ketika si perusahaan itu dibubarkan, ya. Ketika dilikuidasi maka sisanya akan dibagikan kepada sisa ya, residunya ya. Residu itu berarti sudah liability-nya sudah habis. Sisanya akan dibagikan kepada si pemegang saham preferen. Nah, terus apa bedanya secara accounting dengan saham biasa? Nggak ada bedanya ya. Dengan ordinary share nggak ada. Accounting to for preference shares at issuance pada saat issue, pada saat penerbitan is similar, sama dengan ordinary share. Lihat aja kita contohnya di sini. Sama ya. Spin dia menerbitkan 10.000 lembar saham preferen yang nilai parnya 10 euro. Nah, dengan harga berapa dia terbitkan? 12. Maka jurnalnya adalah cash 120.000, 12 kali 10.000, share capital dicatat sebesar par, ya 10.000 kali 10, 100.000 sisanya masuk ke share premium preferen. Ntar share preferen juga ada yang nopar ya, ada yang nopar juga. Tapi itu sama saja intinya ya. Nah sekarang kita di sini kita pelajari lebih dalam terkait dengan saham preferen, yaitu terkait dengan tadi kan katanya share preferen, ya saham preferen itu mempunyai keutamaan ya, yaitu dia prioritas untuk mendapatkan dividen. Ya. Tapi di samping itu ya, di samping dia prioritas, kekurangannya ya bisa jadi kekurangannya ya dividen yang dibayarkan kepada saham preferen sudah dipatok, ya sudah nggak bisa bergerak. Dividen itu kan keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Kan terserah perusahaan itu pada suatu saat keuntungannya berapa. Ya kalau keuntungannya besar, kemungkinan besar pemegang saham dapat besar. Tapi kalau dia megangnya saham preferen, mau sebesar apapun ya segitu saja dividen yang dia peroleh ya, sama saja. Kita lihat dividen preferen ya. Ya tadi yang pertama, dia sudah ditentukan ya ada pagunya ya.
Tadi misalkan 8% ya, atau 7% gitu ya. 7% dari apa? Dari parnya ya, dari parnya. Kalau parnya 1.000 berarti dia akan mendapatkan 70 kalau 7% ya, dan sebagainya. Nah, right to receive dividend before ordinary shareholder. Oke, terus kumulatif dividend. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada aksesoris atau ada fitur tambahan saham preference ya. Jadi preference share itu nanti ada yang mempunyai beberapa sifat yang melekat di dalam saham itu ya. Tergantung nanti perusahaan itu menerbitkan dengan fitur apa gitu ya. Ya kayak kayak misalkan gini, kita kalau pakai Excel ya kita mau tambahkan fitur lain add in ya, kita harus bayar. Misalkan kita mau add in apa gitu ya, program apa yang nempel di Excel tersebut itu kan fitur tambahan. Atau kalau kita apa install aplikasi tertentu antivirus kan ada yang free, ada yang premium ya, itu sama saja. Nah, ini preference kan secara umum kan ya ya dia dapat dividen, dan dividen itu kan secara natural ya. Konsepnya adalah keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Tapi dividen itu secara konsep dia bisa jadi pada satu saat perusahaan tidak memberikan dividen ya. Dalam satu tahun bisa jadi perusahaan tidak memberikan dividen ya. Misalkan kalau rugi, lagi rugi, nggak boleh bagi dividen secara aturan yang saya tahu seperti itu. Atau ketika dia untung, ternyata dia punya proyek besar di masa yang akan datang. Ini labanya buat apa? Mau dibagiin ke pemegang saham atau mau kita investkan, kita tahan dulu untuk menyongsong ya proyek masa depan misalnya. Nah, kalau dari seluruh pemegang saham sepakat, oh nggak usah dibagiin, kita ambil peluang tahun depan. Maka pada saat itu, walaupun labanya besar, dia tidak akan membagikan dividen. Jadi dividen itu sifatnya tidak tidak mesti rutin dibagi setiap tahun. Sifatnya tidak mesti rutin. Ya walaupun ada aturan ya, di Indonesia itu maksimal 3 tahun berturut-turut, nggak boleh terus-terusan nggak bagi dividen ya. Ya maksimal tuh 3 tahun berturut-turut nggak boleh bagi dividen. Kalau kondisi normal gitu ya. Nah itu. Nah kalau saham preferen dia mempunyai fitur kumulatif dividen ya. Maka kalau pada saat tahun tertentu perusahaan tidak membagikan dividen, dan dia tetap tidak akan dapat dividen di tahun itu karena perusahaan nggak bagi dividen. Tapi tahun depan misalkan bagi dividen, maka haknya si pemegang saham preferen yang dia mempunyai sifat kumulatif, dia haknya dividen atas 2 tahun ya, bukan tahun 7% sekian persen, itu kan menghitungnya kan pada tahunan, maka itu haknya untuk dua tahun. Atau misalkan 2 tahun belum dibayar, berarti 3 tahun, 3 tahun berjalan, dan 2 tahun yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini apa namanya, akumulatif dividen ya. Jadi dia akan diakumulasi ketika perusahaan bayar dividen, seluruh dividen yang belum dibayarkan kepada pemegang saham di tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang ketiga ya, yang ketiga ini sebenarnya standar, berbicara standar accounting banget ya, sekedar just for your information saja. Jadi no obligation exists until board of directors declares as dividend. Jadi tadi gimana? Dividen saham preference kalau dia kumulatif berarti kan sebenarnya terhutang ya kan. PTA tidak bayar dividen tahun 2018. Kemudian eh, dalam struktur equity-nya ada pemegang saham preferen yang sifatnya kumulatif. Nanti kan ketika tahun 2019 PTA bayar, dia harus bayar juga yang 2018. Nah, tapi ya, walaupun itu dalam tanda kutip terhutang, secara standar tidak boleh diakui sebagai apa liability, ya, tidak boleh diakui sebagai kewajiban atau hutang. Ya sudah, nggak ada, dianggap nggak ada apa-apa. Tinggal nanti dalam pembayarannya diperhitungkan dia akan dapat lebih besar. Cuma secara secara apa ya, keterjadi ini memang sih agak agak apa sih kalau menurut saya, kita kan kenal akrual basis ya. Basis akrual adalah apa? Transaksi dicatat sesuai dengan keterjadiannya. Ketika ada dividen terhutang atau saham prefer, harusnya kan secara akrual itu kan apa, diakui sebagai hutang secara akrual, karena mau bagaimanapun nanti di tahun 2018 dividen saham preference harus dibayar tahun berikutnya. Tapi di sini kata standar yang me menyelisihi ya, konsep aktual basis, dia nggak boleh dianggap sebagai hutang.
No obligation exists. Tidak ada utang yang akan dicatat akibat ada apa namanya tunggakan saham preference, dividen saham preference. Itu ya, itu maksudnya. Ini standar banget ya. Ya kalau apa, syukur-syukur bisa memahami ya. Karena kan kita kaitkan dengan konsep aktual basisnya. Contoh ya, di sini misalkan saham preference yang memiliki fitur kumulatif. Contoh di sini. Scientific listing, dia mempunyai struktur modal atau capitalnya, ini nggak lengkap ya, dia hanya menyebutkan dia memiliki 50.000 lembar saham of 7%. Ya. Jadi of 7% artinya ini dividen yang melekat di saham preference yang sudah dia jual sebanyak 5.000 lembar. Parnya sebesar 100 euro. Ya. Dan dia mempunyai sifat atau fitur kumulatif preference share option. Artinya 7% akan senantiasa diterima oleh si pemegang saham preference. Meskipun nggak dibayar, nanti akan dibayarin. Ya. Terakumulasi. Artinya apa? Setiap $100, ya, setiap $100 atau setiap lembar pemegang saham preference, dia berhak mendapatkan dividen sebesar 7. Bukan dolar ya, 7 euro. Ya, karena 7%. Nah, berarti annual dividennya berapa? Annual dividennya sebesar 35.000. Dari mana? 5.000 kali 7 dolar, 7 euro ya. Secara totali dividen yang harus dibayarkan oleh si scientific kepada si pemegang saham preference ya. Secara tahunan sebesar 35.000. Nah, jika ya di dalam 1 tahun, if dividend are 2 years in area, ketika si scientific mau bagi dividen, ya ternyata di situ dicatat, oh tahun lalu nggak ada dividen, 2 tahun lalu nggak ada dividen, berarti ketika dia mempunyai struktur saham preference yang sifatnya kumulatif, dia akan menghitung dividen untuk saham preference tahun ini, tahun lalu, dan 2 tahun yang lalu, gitu ya. Maka dividen N area-nya 35.000 kali 2, ya 2 tahun. Terus dividen current year-nya sebesar 35. Jadi si pemegang saham preference secara akumulasi akan mendapatkan dividen 3 tahun, 105.000. Ya, ini yang sifatnya kumulatif. Ini saya rekam ya, liquidation reserve. Nah, ini ya. Itulah terkait dengan saham preference. Sekarang saya masuk ke sini. Ini terakhir untuk pertemuan hari ini ya, yaitu dividen. Ya, dividen. Tadi kita sudah belajar akuntansi untuk share ordinary, yang kedua akuntansi untuk share preference, yang ketiga akuntansi untuk yang dividen. Seluruhnya ini adalah seluruh transaksi yang melibatkan equity dari korporasi. Ya, dividen itu kan pengurang dari equity juga, ya, pengurang RE nanti. Ada 4 tipe dividen, ya, secara umum. Yang pertama cash dividen, dividen yang dibayarkan secara cash. Nah, yang kedua adalah dividen properti, dividen yang dibayarkan dengan menyerahkan aset non cash. Yang ketiga share dividen, dividen yang dibayarkan dengan memberikan kepada pemegang saham apa? Saham lagi ya. Pemegang saham dapat saham lagi. Itu share dividen. Yang keempat scrip. Scrip dividen itu dividen payable ya, atau not payable dividen. Semacam itu, semacam dividen yang dinyatakan dengan surat utang, scrip dividen. Nanti dividen dapat dinyatakan ya, digambar, dinyatakan dalam atau diekspresikan dalam bentuk, ada 2 bentuk ya. Bisa jadi nanti dalam soal itu menyatakan dividennya dibentukkan dalam sekian persen tertentu dari parnya, kayak saham preference. Perusahaan akan membayarkan dividen sebesar 10%, berarti 10% dari par, gitu ya, jumlahnya. Atau bisa juga pengumuman dividennya adalah berupa nilai uang tertentu. Perusahaan akan membayarkan dividen sebesar Rp10 per lembar. Berarti jumlah total dividen 10 kali seluruh lembar saham yang outstanding atau beredar. Jadi bisa 2 ekspres ya. Nah,
Terkait dengan dividen, kita lihat di sini ada 3 tanggal yang kita ingat. Yang pertama adalah tanggal deklarasi. Ini mekanisme terkait dengan perdividenan ya, pembayaran dividen. Deklarasi, kemudian berikutnya adalah recording date. Tanggal recording itu adalah tanggal inventarisasi data ya, siapa saja sih pemegang saham perusahaan yang akan ditransfer gitu ya. Kenapa begini? Karena kan ketika sudah diisu saham itu akan berpindah-pindah tangan ya kan. Jadi ketika bagi dividen jangan sampai salah transfer gitu ya. Salah transfer kan repot. Jadi ada pihak tertentu, entah itu namanya wali amanat atau siapa, saya lupa, itu dulu pernah belajar pasar modalan. Jadi itu banyak sekali yang terlibat lah di situ. Bisa jadi bank juga bisa yang ditunjuk sebagai wali amanatnya. Yang tugasnya adalah menginventarisasi total saham outstanding perusahaan yang akan bagian itu dimiliki oleh siapa, tuan A, tuan B, tuan C, dan seterusnya. Pada saat itu posisinya existingnya siapa gitu ya. Itu recording date. Nah, berikutnya adalah distribution date atau payment date, ya, tanggal pembayaran dividennya. Jadi ada 3 tanggal yang akan diperhatikan oleh si perusahaan ketika dia akan membagikan dividen. Nah, cash dividen yang pertama ya. Di sini kita akan belajar 2 jenis dividen saja, cash dividen. Oke ya, kita lihat di sini. Ketika perusahaan memutuskan membayar dividen dalam bentuk tunai, nah ini nggak sembarangan asal bayar ya, ini ada aturannya, ada good governance ya, ada Komite Nasional Good Governance KNKG itu kan. Ketika perusahaan akan membayarkan dividen, maka ada aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, RE-nya ya, dia saldo RE-nya itu mencukupi, payment of cash dividend from RE, dari RE. Berarti RE-nya harus mencukupi dari jumlah cash yang akan dibayarkan. Sejumlah apa? Sejumlah legal in all jurisdictions. Sejumlah ketentuannya, ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Misalkan ya, Indonesia itu kalau nggak salah, kalau belum berubah undang-undang PT itu dia mewajibkan RE itu nggak boleh dipakai untuk bayar dividen sebesar 20% dari total modal di store. Ya. Total modal di store itu gabungan antara capital share capital dengan share premium. Ya. Jadi setelah berusaha ya sekian tahun, maka dia harus mencadangkan yang disebut dengan cadangan umum ya 20%. Nggak boleh dipakai apa-apa. Nggak boleh dipakai buat dividen. Ya, nggak boleh dipakai buat dividen yang 20%. Jadi, is legal in all jurisdictions harus memenuhi ketentuan itu. Itu ya, dividen hanya boleh dibayarkan manakala perusahaan dari kalimat ini, manakala perusahaan mempunyai RE. Ya, kalau nggak punya RE ya nggak boleh bayar dividen. Kumpulin dulu uangnya kan gitu. Karena sudah berbentuk korporasi ya. Kalau bentuk proprietorship ya terserah mau dibubarin juga nggak masalah kan, punya dia sendiri. Kalau sudah PT dia harus ngikut dengan legal jurisdiction ya, aturan yang berlaku di sebuah negara itu sendiri. Terus ada uang cash-nya ya, yang penting lagi. Kalau mau bayar cash, adequate cash. Ada nggak uang cash yang cair yang dibayarkan? Jangan mengumumkan tiba-tiba tidak bisa bayar dividen ya, kayak BUMN gitu ya. Ini pengalaman saya di kerjaan dulu di DJA. Saya kan seksi penerimaan laba BUMN dulu waktu di DJA. Subdit penerimaan laba BUMN. Di BUMN tertentu, Istaka Karya dan sebagainya, itu mengumumkan dividen. Pemerintah kan punya sebagai pemilik kan punya hak ya. Aturannya kan 1 bulan atau 3 bulan saya lupa ya, 3 bulan kalau nggak salah. 1 kalau nggak salah harus dibayar tunai. Tapi ketika dia setelah mengumumkan dividen ya untuk mencari prestis citra, datang ke kantor minta apa? Penundaan jatuh tempo. Artinya kan dia nggak punya adequate cash kan seperti itu. Itu awalnya bermasalah, tapi disiasati dengan membuat aturan baru terkait dengan pembayaran dividen jatuh tempo. Akhirnya ya dia bisa sebagai sebagai istilahnya tuh aturan tambahan yang tidak mengikat ya, tidak harus mengikat ke aturan yang umumnya kan. Nah, jadi itu yang intinya adequate cash, harus punya cash. Cuman declaration dividen akan diumumkan oleh Dewan Direksi. Nah, contoh kita lihat, jurnal gimana misalnya. Nah, contohnya di sini adalah Media General declare dividen sebesar 0,5 euro ya. Dia
si media general, Dewan Direksinya mengumumkan dividen akan membayarkan dividen sebesar 0,5. Berarti sejumlah mata uang tertentu dari sekian ribu lembar saham yang beredar. Ya. Dia cash dividen atas apa? 100.000 lembar saham yang beredar, yang parnya sebesar 10 euro. Saham biasa. Ini ordinary share. Dan dividen is payable akan dibayarkan tanggal 20. Jadi 1 Desember akan dibayar tanggal 20. Di sini ada tanggal 22 Desember, date of record, recording date. Ya. Maka jurnal yang dibikin oleh perusahaan hanya 2 tempat atau 2 tanggal. Yaitu pada saat dia mendeklarasikan dan pada saat dia membayarkan. Recording date tidak perlu ada penjurnal. Saat deklarasi berarti di jurnal akan juga cash dividend, terusnya dividen payable 50.000 dari mana 0,5 kali 100.000. Saat dibayar dividen payable pada cash sebesar 50.000. Selesai. Ya, mudah ya dividen seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan contoh yang ini adalah dividen yang dibayarkan seluruhnya kepada ordinary ya. Nah, bagaimana kalau total diumumkan sekian, terus dibayar kepada pemegang saham ordinary dan pemegang saham preference. Nah, terus bagaimana kalau pemegang saham preference itu sifat saham preference-nya adalah kumulatif? Ya. Maka ya tadi perusahaan harus mengalokasikan, walaupun jurnalnya sih sama ya. Jurnalnya sama. Jadi holder of cumulative preference must be paid any unpaid prior years. Ya, jadi setiap kalau dia memegang saham preference, dia akan mendapatkan akumulasi seperti yang kita contohkan tadi. Jadi di dividen yang diumumkan seluruh total itu kasihin dulu kepada pemegang saham preference, baru sisanya kepada pemegang saham biasa. Contoh di sini, IBR Incorporation dia mempunyai equity berupa share preference sebanyak 1.000 lembar nih ya, kita lihat ya. 8%. Berarti dividennya saham preference-nya si IBR yang 1.000 lembar, dividennya 8%. Parnya sebesar 100 ya. Sifatnya kumulatif. Secara bacanya kayak gitu. It also has dia juga mempunyai dalam struktur equity-nya si IBR selain saham preference dia juga punya saham biasa sebanyak 50.000 lembar yang parnya 10 dan outstanding semuanya ya, beredar semua. Pada tanggal 31 Desember 2017 ya, Dewan Direksi mendeklarasikan 6.000 cash dividend. Itu nggak ditentukan kepada siapa ya, pokoknya nanti dibagi, didistribusikan. Pokoknya hanya 6.000 euro yang dibagikan sebagai dividen berbentuk saham. Maka di tahun ini kira-kira bagaimana alokasinya? Ya kita hitung dulu saham preference haknya berapa. Saham preference kan kita lihat preference share dividen, dividennya haknya adalah 1.000 kali 100.000 kali 8%. Jadi punya hak totali 8% per tahun. Loh yang dibagikan cuma 6.000 ya sudah, semuanya dibagikan ke dia gitu kan ya. Semuanya dibagikan ke dia kepada pemegang saham preference. Jurnalnya ya sama akunnya ya, cash dividend, dividend payable. Nanti dalam rangka distribusinya di kasus ini si pemegang saham ordinary tidak mendapatkan dividen. Tidak dapat apa-apa di tahun ini. Ya sudah memang nasibnya dia kan. Nah, maka seperti itu nggak dapat dividen ya sudah karena ada share preference. Kita lihat tahun berikutnya di tahun 2018. Di tahun 2018 IBR ternyata lebih besar mendeklarasikan dividen cash yang dibayarkan, yaitu sebesar 50.000 tadi kan cuma 6.000 ya. Nah terus bagaimana? Kalau jurnal tetap ya cash dividen payable 50.000 nyampur jadi satu. Tapi alokasinya yang si preference share dapat berapa, si ordinary share dapat berapa, kita akan hitung dari 50.000 di tahun 2018. Nah total dividen 50.000, maka kita alokasikan kepada pemegang saham preference. Ini salah ya, ini 2017 harusnya ya. Ini 2018 ya. Dividen in areas ya. Tahun lalu ya, si IBR masih punya utang nggak dividen kepada pemegang saham preference? Kita lihat tahun lalu. Oh, harusnya 8.000 dibayar 6.000, punya utang 2.000 in area, tertunggak sebesar 2.000. Tahun ini ya sudah 8.000 karena masih banyak duitnya kan 50.000. Maka tahun ini tahun 2018 yang 50.000 dialokasikan kepada pemegang saham, yang 10.000 yang 50.000 dialokasikan kepada pemegang saham tersebut sebesar 10.000. Sisanya akan menjadi
haknya si pemegang saham ordinari, ya. Jadi pemegang saham ordinary seperti itu. Kalau dividennya besar, maka dia akan mendapatkan jauh lebih besar dari pemegang saham preferred. Tapi kalau kecil, malah dia bisa jadi nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, jurnalnya seperti ini ya, sama. Kalau jurnalnya sama, tinggal alokasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Adakah yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, kita langsung latihan ya. Sekarang jam berapa? 42. Oke, kita latihan dulu. Oke, kita latihan ya. Latihannya kita dari buku aja, ya, dari besok. Ini gimana sudah saya buka ya. Oke. Coba kita kerjakan ya. Nanti di-upload di Sisau di pertemuan folder pertemuan keempat ya. Latihan chapter 11 ya. Problem 11.1a dan problem 11.2a. Ya, ini aja. Ini apa sih instruksinya? Instruksinya adalah jurnal transaksi tersebut. Terus post the equity account ya. Jadi masukkan ke dalam account ya. Apa namanya? Equity-nya. Kemudian prepare the share capital section. Ya. Jadi siapkanlah laporan keuangan seksi bagian equity ya di tanggal 30 Desember. Yang 11.2 sama kayak ini. Bikin jurnal, kemudian open account. Ya, jadi buka akun ya, itu besar ya. Ledger terkait dengan apa? Ada share premium, treasury share, RE, dan RE ya. Nah, ini abaikan saja ya, pos account abaikan saja. Ini pokoknya bikin di account aja ya, abaikan ya. Kemudian equity section. Silahkan dikerjakan nanti sekitar pukul berapa? 15 ya di upload di ya silakan.